selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, seperti biasa di episode kali ini kita akan membahas perbincangan seputar pajak dan kali ini kita sudah ditemani oleh Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Lalu ada Bapak Sujono selaku pemerhati kebijakan UMKM dan juga pajak sekaligus anggota IWPI. Nah, kita juga ditemani dengan Bapak Alessandro Re selaku dari penasehat IWPI sekaligus ahli hukum pajak. Selamat datang Pak Rinto, Pak Sujono dan juga Pak Re. Selamat bergabung. Ya, masih siang, Mbak. Nah, seperti biasa nih Selamat teman-teman untuk selamat episode siang, kali Bu ini, Azizah. ya, selamat siang Pak. Nah, seperti biasa ya teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas seputar pajak. Nah, di mana untuk episode kali ini materi akan disampaikan oleh Pak Rinto. Seperti biasa, silakan Pak Rinto untuk disampaikan dulu materinya apa. Ya, terima kasih, Mbak Aziza, Pak Sujono, Pak Ari. Jadi kali ini kita akan membahas terkait kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan terkait dengan surat keterangan terdaftar, Mbak Aziza. Jadi surat keterangan terdaftar ini akan membatasi para kuasa wajib pajak dalam membela hak-hak dan kewajiban para wajib pajak. Ya, ini terutama bagi wajib pajak badan, bisa-bisa nanti karyawannya sendiri yang memang setiap hari berkecimpung di dunia akuntansi dan perpajakan ini tidak bisa mewakili perusahaannya tempat mereka bekerja apabila tidak mendapatkan SKT. Nah, ini langsung saya tanyakan materinya. Ini garis merah keadilan menggugat pelampauan wewenang dalam PMK 44 tahun 2026 dan upaya menyelamatkan hak prerogatif wajib pajak. Ini, Pak. Pelampauan kewenangan ini regulatory overreach ya nih. Menteri Keuangan berpotensi offset karena mengubah prosedur pendaftaran menjadi sumber lahirnya hak. Nah, ini. Yang kedua adalah menutup akses bagi ahli-ahli hukum, ahli akuntansi, dan ahli di bidang industri yang memiliki pengetahuan spesifik dan dipandang kompeten oleh direksi masing-masing perusahaan. Yang ketiga adalah menciptakan ketergantungan struktural yang tidak sehat antara kuasa wajib pajak dengan kementerian yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak. Ini ada 3 potensi pelampauan kewenangan. Akar masalah atau celah pendelegasian tanpa batas yang tegas. Ini IWPI menyoroti pasal 44E ayat 2 huruf E Undang-Undang KUP mengatur bahwa kompetensi kuasa dan pelaksanaan hak diatur dengan dan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini ketiadaan parameter di Undang-Undang KUP ini tidak memisahkan secara tegas antara materi teknis, administratif, dan materi substantif. Ini akhirnya lahirlah PMK 44 tahun 2026 yang menjadikan delegasi tak terbatas ini digunakan Menteri Keuangan untuk mengatur pengakuan kompetensi mutlak, syarat menerima penunjukan hingga alasan pencabutan hak secara sepihak. Ini menguji PMK 44 tahun 2026, pencatatan administratif atau izin terselubung. Ini, Mbak. Administrasi murni ini sesuai dengan konstitusi, itu mengatur format baku surat kuasa, mencatat pendaftaran di sistem internal DJP, dan menetapkan masa berlaku surat kuasa. Ini jika terjadi intervensi substantif, itu melanggar konstitusi, itu mendikte pihak yang dianggap memiliki kompetensi. Yang kedua adalah menjadikan SKT sebagai syarat mutlak. Tanpa SKT dilarang untuk menjadi kuasa wajib pajak. Yang ketiga adalah memberi wewenang pada menteri untuk membekukan atau mencabut hak kuasa. Ini sangat riskan karena nanti apabila ada kuasa yang dizolimi oleh oknum petugas pajak dan mereka melawan melalui ini ya upaya hukum, nah ini bisa dibekukan SKT-nya. Melalui PMK 44 2026, SKT bermutasi dari sekedar instrumen pencatatan menjadi syarat konstitutif yang merampas hak prerogatif wajib pajak. Apakah kompetensi berasal dari pengetahuan atau izin negara? Ini, Mbak, pendidikan hukum dan private, pengalaman puluhan tahun, kepercayaan penuh direksi, ini bisa dianggap tidak kompeten jika tidak mendapatkan SKT dari Menteri Keuangan. Surat keterangan terdaftar SKT tidak menciptakan pengetahuan. Kompetensi sejatinya dibuktikan melalui keahlian dan rekam jejak, bukan bergantung pada izin birokrasi dari pihak yang menaungi lawan wajib pajak. Ini seperti diketahui, ada izin-izin ini ya, kuasa hukum pajak atau kita biasa sebut IKH, itu bahkan orangnya itu masuk penjara karena tersangkut pidana, itu masih izinnya masih ada. Seperti itu, Mbak Aziza. Jadi pengalaman yang lalu ya
yang ditangani Kementerian Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak terkait izin kuasa hukum pajak aja, itu banyak orang yang sudah terkena masalah pidana, tapi izin nikahnya tetap masih nongol di sistem ini ya, sistem IT-nya Kementerian Keuangan. Nah ini yang sangat penting nih Mbak ya. Nah ini, wasit sekaligus pengatur strategi lawan, benturan posisi kelembagaan. Ini ya, Menteri Keuangan itu membawai Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak itu membawai Kepala KPP, Kepala Kanwil, dan Pemeriksa Pajak. Tugasnya memeriksa dan menetapkan pajak wajib pajak. Nah, di sisi lain, Menteri Keuangan juga mengendalikan syarat, ini Pak ya, syarat untuk menjadi kuasa wajib pajak atau SKT. Nah, baru menentukan legalitas kuasa. Tugas mendampingi wajib pajak menghadapi DJP. Ini ditentukan oleh Menteri Keuangan. Patutkah atasan struktural dari pihak yang memeriksa wajib pajak juga menjadi penentu tunggal atas siapa yang diizinkan mendampingi wajib pajak menghadapi pemeriksaan tersebut? Ini paradoks keadilan, dua prinsip pertanggungjawaban yang dilanggar ini. Kendali menteri, sisi merah. Ini no control without liability. Menteri menguasai penuh pilihan kuasa, penerbitan, pembekuan, pencabutan SKT, tetapi tidak ikut menanggung akibat finansial dari kegagalan pembelaan akibat pembatasan tersebut. Jadi misalkan ini wajib pajak diperiksa pajak Mbak Aziza ya, ini di laporan SPT-nya ini lebih bayar misalkan, lebih bayar 1 miliar, ternyata diperiksa pajak menjadi kurang bayar 1 miliar. Ini kan ada selisih 2 juta lah. Apakah Menteri Keuangan ini akan membayar 2 juta tersebut? Ataukah seperti apa? Seperti itu, Mbak. Terus beban wajib pajak sisi biru. Nah ini, no liability without meaningful authority. Undang-undang perseroan membebankan pelindungan aset sepenuhnya di pundak direksi. Jika negara merampas wewenang direksi untuk memilih pembela terbaiknya, tidak adil jika direksi tetap menanggung seluruh risiko finansial. Ini, Mbak. Reaksi berantai terhadap nilai ekonomi pemegang saham. Ini pembatasan kuasa, kegagalan pembelaan, guncangan finansial, dan kerugian pemegang saham. Ini bisa menjadi sampai endingnya penurunan dividen, jatuhnya nilai saham, hingga ancaman kebangkrutan. Pemegang saham bukan sekedar penonton, mereka adalah pihak yang paling dirugikan ketika negara membatasi siapa yang berhak mempertahankan harta perusahaan. Anomali yurisdiksi studi kasus pemohon JR ya. Nah, ini diakui negara kompeten di hadapan hakim. Nah, ini memiliki izin kuasa hukum, brevet pajak, dan kartu izin kuasa hukum penghasilan pajak resmi dari negara berhak beracara membela wajib pajak di persidangan. Ini bisa ditolak oleh negara, ditolak di hadapan pejabat hanya karena tidak memiliki SKT, IKP dari Kementerian Keuangan. Kualifikasi pemohon diabaikan secara mutlak pada tahap administratif, keberatan atau pemeriksaan. Sistem menciptakan ironi, seorang yang dinilai cukup kompeten untuk berdebat dengan hakim pajak, namun dianggap tidak kompeten untuk berhadapan dengan pemeriksa pajak. Ini yang kira-kira akan bisa dilanggar oleh Menteri Keuangan. Ini pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menggeser pengakuan kompetensi substantif yang sekedar syarat administratif kementerian merusak kepastian hukum. Pasal 27 ayat 2, penghidupan yang layak, menutup akses pekerjaan secara sepihak bagi ahli yang secara objektif kompeten namun tidak memiliki SKT dari menteri. Pasal 28D ayat 2, perlakuan adil dalam hubungan kerja, menghalangi hak warga negara untuk bekerja dan mendapat imbalan dari mandat profesionalnya. Juga ada potensi melanggar pasal 27 ayat 1, persamaan kedudukan di hadapan hukum, menciptakan diskriminasi tanpa mekanisme asesmen kesetaraan bagi pemegang izin kuasa hukum yudisial. Nah, ini sudah pernah ada jurisprudensi putusan MK, batas tegas kewenangan menteri telah ditetapkan. Ini, Mbak. Ini delegasi konstitusional. Menurut putusan MK nomor 63 tahun 2017, delegasi pengaturan kuasa kepada menteri hanya dibenarkan untuk materi yang bersifat teknis administratif. Nah, ini adanya PMK 44 ini adalah area terlarang atau offset, over capacity of power, peraturan tingkat menteri dilarang membatasi hak, memperluas kewajiban, atau merugikan hak wajib pajak dalam memilih orang kepercayaannya. Menteri tidak boleh masuk ke ranah materi substantif. Nah, ini Mbak. Ini 3 persoalan konstitusional PMK 44
Ini ada persoalan materi, ada persoalan proporsionalitas, dan persoalan kelembagaan. Ini tuntutan ini ya, kisi-kisinya GL-nya, yaitu kita memohon ada frase diatur menteri ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimanai dengan pengaturan hanya hal-hal bersifat teknis administratif dan tidak menyangkut pembatasan. Pemulihan ini mengembalikan SKT sebagai fungsi pencatatan murni, bukan izin pembatasan hak yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Ini rekomendasi dan posisi WPI ya. Ini pertama adalah evaluasi fungsi SKT kembali sebagai pencatatan murni, hormati batas teknis administratif sesuai dengan putusan MK 63 tahun 2017, akui otonomi korporasi Undang-Undang PT dalam menunjuk kuasa, pisahkan regulator dari penilai independensi kuasa hukum. 5 adalah dukung penuh JR untuk memastikan kepastian hukum. Jangan ambil alih hak memilih kuasa bila tidak bersedia menanggung akibat kerugiannya. Terima kasih Mbak Liza. Oke, baik Pak. Nah, kalau menurut IWPI ini Pak, dari sudut pandang wajib pajak ya, sebenarnya dampaknya itu apa sih Pak kalau misalkan ada pembatasan terkait hal ini dan langkah apa yang akan diambil oleh IWPI Pak? Ya, itu tadi Mbak yang seperti di materi kita sampaikan bahwa apabila ini dibatasi Mbak, akan ini ya, pihak yang mewakili wajib pajak ini bisa sangat tidak leluasa Mbak, dibatasi oleh Menteri Keuangan yang di mana beliau sebagai atasan Direktur Jenderal Pajak, seperti itu Mbak Zah, akan sangat tidak seimbang ini untuk apa ya, wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Nah, terkait langkah apa nih Pak yang akan diambil IWPI dalam waktu dekat ini? Apakah ada langkah tertentu atau seperti apa Pak? Ya dalam waktu terdekat kita akan melakukan JR Mbak ya, ini kita akan kemungkinan akan JR ke MA dan ke MK Mbak Liza. Oke. Nah, saya beralih ke Pak Sujono nih Pak, bagaimana Pak mengenai hal ini bagaimana pendapatnya? Silakan Pak Sujono. Ya, ini sangat melampaui batas kewenangan ya. Di dalam kewenangan seorang menteri, dia telah memasuki wilayah pembatasan hak-hak dan kewajiban warga negara. Menteri itu sesuai Undang P3 itu ada pembatasan juga. Dia tidak boleh mengatur sampai masuk ke dalam ranah hak dan kewajiban daripada warga negara. Itu setidak-tidaknya harus oleh legislator bersama dengan presiden. Jadi PMK ini memang sangat bertentangan. Dan jelas-jelas kan mereka sudah dikasih pelajaran waktu Ya. Petrus Balapationa memberikan gugatan dengan putusan 63 tadi, 63 2017. Makanya timbul Undang-Undang HPP mengakomodasi kekalahan mereka. Tetapi sayang sekali hari ini perbuatan itu diulangi lagi oleh seorang Menteri Keuangan. Dia masuk lagi ke wilayah yang itu lagi, yang mana wilayah itu sudah dilarang melalui putusan MK 63 2017. Jadi sementara ini sebenarnya PMK ini tidak hanya merugikan wajib pajak saja, ini juga merugikan kepada mantan pegawai DJP dan seluruh pegawai Kemenkyu. Karena mereka diberi larangan 5 tahun. Ya, masa tunggu 5 tahun baru boleh menjadi seorang pihak lain melalui SKT. Nah, sekarang dengan pembatasan 5 tahun, apakah ini melanggar hak atau tidak? Apakah seorang menteri punya kewenangan yang begitu besar sehingga bisa membatasi seorang mantan pegawai untuk mendapatkan pekerjaan setelah berhenti 5 tahun. Misalnya begini, ini non-compete agreement ini bukan hanya di dalam pemerintahan, di dalam swasta bisa saja terjadi. Misalnya saya punya perusahaan, lalu saya merekrut satu karyawan, dan di dalam perjanjian kerja kami ada menyepakati bila mana kamu keluar dari perusahaan saya, kamu tidak boleh bekerja di perusahaan sejenis dalam waktu berapa tahun dan dalam radius berapa kilometer. Nah, sekarang masalahnya begini, kalau seorang DJP, katakanlah dia sedang bertugas di Medan, lalu kemudian dia udah pensiun, dia pengen cari makan di Kalimantan, ya harusnya boleh dong, karena kan jaraknya jauh, dia kan sudah nggak pegang data-data orang-orang di Medan kan.
karena dia udah di Kalimantan. Nah, ini pun harus diatur. Jadi kita membuka peluang juga, IWPI sebenarnya harus membuka peluang kepada mantan-mantan DJP yang dirugikan haknya untuk mengadu juga ke IWPI. Karena dia sudah mantan, berarti bukan karyawan lagi. Jadi saya mengajak mereka untuk bergabung. Jadi kalau mau JR, ini boleh kita bareng-bareng. Karena bukan cuma kuasa wajib pajak yang dirugikan, mantan-mantan pegawai itu pun sebenarnya dirugikan. Kenapa saya harus 5 tahun? Apakah 5 tahun ini sudah proporsional? Begitu kira-kira. Nanti mungkin selanjutnya bisa dijawab sama Pak Re. Siap, Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak Sujono dan juga Pak Rinto. Sekarang kita akan beralih ke Pak Re. Nah, Pak Re, dari sudut pandang hukum nih terkait banyaknya kontra mengenai aturan PMK nomor 44 tahun 2026 ini, terutama terkait kuasa wajib pajak ya. Nah, ini bagaimana Pak dari sudut pandang hukum? Apakah dengan aturan ini itu sebenarnya bisa melindungi wajib pajak atau justru sebaliknya? Seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Aziza, Pak Rinto, dan Pak Sujono ya. Jadi sejak PMK 44 2026 ini diterbitkan dan diundangkan, maka berdasarkan teori fiksi dianggap setiap orang mengetahuinya. Ya. Nah, oleh karena itu PMK ini begitu diundangkan sudah langsung menjadi polemik dan kontroversial. Ya. Nah, ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rinto dan Pak Sujono ya, terutama dampak negatifnya ya. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, PMK ini kan seolah-olah ingin memberikan perlindungan atau kesetaraan kepada kuasa wajib pajak. Kalau kita lihat dari perspektif positifnya. Tapi kalau kita lihat dari perspektif negatifnya, ini juga bisa dianggap sebagai dugaan menjegal kuasa wajib pajak, termasuk juga karyawan wajib pajak atau mungkin mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari sisi positifnya, memang seolah-olah seperti ya memberikan kepastian kepada pihak lain. Ya, pihak lain itu artinya setiap orang selain daripada konsultan pajak ya, atau selain daripada mereka yang tidak mempunyai hubungan saudara semenda ya atau pihak keluarga. Jadi murni pihak lain. Tapi faktanya justru kalau kita teliti lebih lanjut, maka ada potensi polemik karena berdampak merugikan kepada pihak-pihak yang tadi sudah saya sebutkan ya. Yang pertama, kalau saya boleh elaborasi, pihak pertama yang paling dirugikan adalah WP itu sendiri. Kenapa? Karena WP ketika dilakukan pemeriksaan biasanya kan yang menjalankan kewajiban perwakilan ya, itu adalah direksi atau kalau dalam konteks hukum pajak itu adalah pengurus, termasuk di dalamnya adalah Dewan Komisaris bahkan pemegang saham. Nah, coba kita bayangkan Mbak Aziza, Pak Rinto, dan Pak Sujono, banyak direktur atau mungkin komisaris atau pemegang saham yang memahami perpajakan dengan baik, ya, karena mereka kan rata-rata bekerja itu lebih fokus kepada bidangnya masing-masing ya, bukan fokus kepada perpajakan, ya. Banyak di antara mereka yang tidak paham akuntansi pajak, tidak paham administrasi pajak, apalagi hukum pajak. Nah, mereka dipanggil dalam pemeriksaan, lalu kemudian suruh menghadap kepada pemeriksa atau fiskus di kantor pajak, tapi kemudian mereka tidak boleh didampingi oleh karyawan, ya, karena tidak punya SKT, Pak Rinto dan Pak Sujono dan Mbak Asisa, ya. Nah, kenapa tidak punya SKT? Karena dianggap tidak punya kompetensi. Ya, berarti si karyawan yang sudah bekerja katakanlah 20 tahun itu dianggap tidak kompeten. Meskipun dia sudah hatam betul titik koma di perusahaan itu. Ya, tapi dianggap tidak kompeten. Kenapa? Karena secara legal formal tidak ada SKT-nya. Ya. Jadi itu persoalan diskriminatif yang nantinya berdampak kepada kerugian WP. Nah, keadaan demikian bisa dimaknai sebagai upaya untuk melakukan koreksi sebesar-besarnya karena pengurusnya tidak paham pajak. Karena tidak paham pajak, tidak bisa dibantu oleh karyawannya yang paham pajak. Karena tidak bisa dibantu, nanti SPHP-nya bisa menggelembung. Kalau SPHP-nya menggelembung, tidak bisa dilakukan pembelaan,
maka SHP-nya sama dengan SPHP. Hmm. Nah, pertanyaannya apakah itu yang diinginkan oleh pemerintah? Hmm. Ya memang kalau bicara target, ya itu senjata yang paling ampuh, ya, supaya targetnya cepat tercapai, kan begitu, ya. Hmm. Jadi kalau LB jadi KB, kalau KB jadi makin besar KB-nya, Ya, ya. ya. Dan kalau bisa SPHP-nya jangan jangan di drop. Ya sudah, sama saja dengan SKP-nya. Wah, itu pekerjaan yang paling mudah untuk mencapai target, ya. Kalau itu yang kemudian dimaksudkan ya oleh pemerintah. Tapi kalau itu dipaksakan tentu itu tidak berkeadilan, ya. Kenapa? Ya karena wajib pajak dalam hal ini pengurus ya tidak mempunyai hak untuk melakukan pembelaan atau untuk mempertahankan SPT yang sudah pernah dilaporkannya setiap tahun, ya. Jadi kalau maknanya tadi kita telusuri lebih dalam, ya. Jadi ada potensi bahwa ini adalah upaya dari pemerintah ya untuk mencari target pajak, tapi secara tanda petik melawan hukum, ya. Nah, itu tentunya tidak memberikan rasa keadilan dan tentunya tidak boleh dibiarkan terjadi, ya. Nah, kemudian ada hal lain juga yang perlu dicatat. Bayangkan kalau misalnya karyawan itu hadir di dalam pemeriksaan, lalu nggak punya SKT, lalu disuruh pulang. Kalau disuruh pulang, kira-kira ya direkturnya atau komisarisnya atau pengurusnya ya kan tidak bisa memberikan keterangan dalam BAPK. Hmm. Dia tidak bisa memberikan keterangan. Pertanyaannya ya, apakah wajib pajak atau pengurus itu dianggap tidak hadir? Hmm. Kalau dianggap tidak hadir, maka Fiskus berwenang untuk menentukan sendiri nilainya dalam SPHP. Wah, ini lebih ekstrim lagi. Ya, ya. Kenapa? Karena dianggap pengurusnya tidak paham. Ditanya A, dia nggak paham. Ditanya B, ya dia paham sedikit-sedikit. Jadi mungkin BAPK-nya cuma 1 lembar. Nah, karena dia tidak paham, maka menurut hukum pajak, ya informasi yang disampaikan itu akan digunakan oleh pemeriksa dalam mengolah data. Ya, nah katakanlah pemeriksanya minta data atau tidak minta data. Apapun yang mereka lakukan, informasi yang disampaikan pengurus tadi akan digunakan untuk menerbitkan SPHP. Nah, karena informasinya minim, maka SPHP-nya itu berpotensi untuk menggelembung atau menjadi meledak ukurannya atau isinya. Kenapa? Karena Fiskus atau pemeriksa pajak akan berasumsi. Loh, kenapa berasumsi? Ya karena keterangannya pengurus tidak jelas, ya. Mereka akan mengatakan seperti itu. Dan mereka akan berkata, itu bukan salah kami, karena pengurusnya nggak paham. Loh, kenapa pengurusnya nggak paham? Karena karyawannya disuruh pulang atau diusir. Kenapa disuruh pulang atau diusir? Karena nggak ada SKT. Ya, jadi ini dari sejak awal upaya untuk mengkebiri, ya agar pengurus itu tidak bisa memberikan informasi dan menurut Undang-Undang KUP, semua informasi yang sudah diminta dan tidak diberikan akan dianalisis oleh pemeriksa berdasarkan data yang dimiliki oleh pemeriksa dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemeriksa. Jadi bayangkan nanti SPHP-nya akan meledak semua. Ya, dengan alasan mereka adalah, ya kan Anda menyampaikannya seperti itu. Kan Anda nggak menjawab pertanyaan kami. Nah, bisa dibayangkan nggak? Ya tentu kalau bicara target itu akan cepat tercapai, Pak Rinto dan Pak Sujono. Ya, mungkin masing-masing KPP akan cepat mencapai target. Masing-masing Kanwil akan cepat mencapai target. Tapi lupa, di sisi lain akan muncul polemik. Upaya hukum akan tentunya semakin banyak. Upaya hukum administratif di pengadilan pajak semakin banyak. Upaya administratif di luar pengadilan pajak seperti TUN juga makin banyak. Ya, upaya administratif di KIP semakin banyak, ya. Mungkin juga upaya hukum di PN makin banyak, mungkin juga JR semakin banyak, ya. Jadi, kalau ini semakin banyak, nah maka target yang dipaksakan tadi justru tidak terrealisasi. Kenapa? Kalau semua SPHP-nya digugat, bagaimana bisa terrealisasi? Kalau semua SKP-nya digugat, bagaimana mau terrealisasi, Pak? Ya, ya. Ya. Nah, ini juga menjadi persoalan yang harus pemerintah pikirkan, ya. Bayangkan kalau semua wajib pajak mengajukan gugatan,
ya ke PP maupun ke luar PP. Ya, kira-kira pemerintah seperti apa? Jangan-jangan nanti wajib pajak itu akan mendapatkan rekor muri Pak Sujono dan Pak Rinto, ya, karena mengajukan upaya hukum paling banyak gitu ya. Nah, dalam waktu yang singkat. Nah, oleh karena itu menurut saya pemerintah juga harus memahami kalau kemudian SKT ini dijadikan sebagai bentuk perlindungan kepada pihak lain, maka harus dipastikan itu bukan untuk mempersulit. Nah, maksudnya mempersulit apa? Misalnya, karyawan atau pihak lain sudah pernah menjadi kuasa, sudah punya pengalaman, sudah punya brevet. Lalu kemudian oleh pihak Menkyu atau DJP mempersoalkan lagi brevetnya. Nah, maka ini adalah indikasi SKT tidak terbit. Maka dengan demikian, hal tersebut bukan untuk memberikan perlindungan kepada pihak lain, justru mempersulit kepada pihak lain, termasuk karyawan, agar WP-nya kesulitan dalam membela diri ya dalam pemeriksaan khususnya, atau dalam SP2DK, atau dalam upaya-upaya administratif lainnya. Ya, jadi kalau ini dimaknai sebagai perlindungan hukum bagi pihak lain, tentu jangan dipersulit. Apalagi sudah pernah ada pengalaman, kemudian brevetnya sudah pernah digunakan sebelumnya dalam banyak pendampingan di kantor pajak, tapi kemudian pada saat SKT ini terbit, dipersoalkan lagi, ya, dengan alasan, oh, brevetnya Pak Sujono harus diambil dari apa namanya tuh Pak, Pertapi ya misalnya gitu ya Pak, ada organisasi tertentu gitu ya, harus diambil dari organisasi ini. Nah, ini menjadi polemik ya, karena sebelum-sebelumnya brevetnya Pak Sujono misalnya sudah diakui di kantor pajak, bahkan sudah diakui di pengadilan pajak untuk menerbitkan IKA. Kemudian poin lain juga yang berpotensi untuk menjadi polemik adalah ketika Menteri Keuangan atau DJP nantinya akan selain mempersulit juga mempersulit masalah penerbitan SKP melalui wacana ujian setiap 3 tahun. Nah, ini ada wacana lagi yang menurut saya nyata-nyata ini mempersulit, ya, bukan memberikan perlindungan kepada pihak lain. Kalau wacana setiap 3 tahun harus ujian, berarti lebih berat daripada konsultan pajak. Padahal selama ini DJP dan Menkyu itu mengagung-agungkan konsultan pajak sebagai pihak yang katanya punya kompetensi luar biasa alias paling pintar karena sudah lulus SKP, tapi ujiannya sekali saja seumur hidup gitu ya, seperti profesi lain misalnya. Tapi untuk pihak lain ada wacana yang saya dengar begitu ya. Setiap 3 tahun harus dilakukan ujian ulang. Sementara konsultan pajak tidak seperti itu. Itu juga merupakan wacana mempersulit ya. Kenapa? Karena seolah-olah pemerintah tidak ingin pihak lain ini lebih banyak daripada konsultan pajak, Mbak Asisa. Ya. Nah, kalau ini yang terjadi berarti ada pembatasan, ada upaya mengkebiri ya. Kalau kita bicara secara logika, harusnya pihak lain lebih banyak daripada konsultan pajak memang. Ya. Kenapa? Karena memang pilihan menjadi pihak lain itu lebih banyak datang dari berbagai macam profesi. Ya, misalnya apa? Akuntan publik atau profesi-profesi lain, misalnya advokat, notaris dan sebagainya. Tapi kalau konsultan pajak memang sebagian besar itu berlatar belakang dari akuntansi yang belum menentukan pilihannya kemudian menjadi konsultan pajak. Jadi kalau kita mau ambil statistik, siogianya memang lebih banyak pihak lain dan itu harus diakui. Tapi kalau ini mau dikebiri supaya konsultan pajak lebih banyak daripada pihak lain, nah ini menjadi polemik juga, potensi polemik. Ya, kenapa? Karena ada wacana yang saya dengar bahwa sebisa mungkin ya, sebisa mungkin semua pihak yang praktek di bidang perpajakan adalah konsultan pajak. Itulah yang terjadi sebelum munculnya putusan MK 63 tahun 2017. Ya, makanya pemohon diusir dari kantor pajak pada saat waktu itu ya, ketika dia mengajukan judicial review, ya, karena dia diusir dari kantor pajak, maka dia mengajukan judicial review ke MK, maka terbitlah putusan MK 63 2017. Ya, nah, jangan sampai peristiwa ini terulang kembali, Mbak Aziza, Pak Rinto, dan Pak Sujono. Jadi, kalaupun nantinya pihak lain itu lebih banyak, ya, itu harus diterima, ya. Jadi syarat yang harus dipenuhi itu harusnya disederhanakan karena memang mereka sudah praktek ya.
Nah, Ya. bagaimana syaratnya? Nah, saya menyarankan kepada pemerintah yang melalui DJP atau misalnya Menteri Keuangan, ketika mereka sudah punya brevet, maka syarat brevet itulah yang kemudian dilampirkan ya dengan ijazahnya, lalu harus terbit SKT. Tidak ada syarat-syarat lain. Hmm. Ya kalau ada syarat-syarat lain, maka SKT itu bukan melindungi pihak lain, tapi justru mengebiri pihak lain. Nah, saya ingin sampaikan juga nih, Mbak Asisa, Pak Rinto, dan Pak Sujono ya. Pemerintah jangan khawatir kalau pihak lain itu misalnya punya akses terhadap hukum ke banyak lembaga hukum. Jadi ada kekhawatiran di pemerintah begini, oh banyak sekali pihak lain ini yang juga merangkap advokat. Kalau kita digugat sana-sini, kita pusing nih. Tapi kalau misalnya kita berikan akses kepada konsultan pajak, kita kan nggak mungkin digugat katanya. Jadi hidup kita lebih tenang. Nah, ini juga bentuk daripada pengkebirian gitu ya. Kenapa? Kan setiap warga negara dalam konstitusi diberikan hak untuk memilih profesi. Hmm. Kalau kemudian pihak lain itu berasal dari profesi lain dan profesi itu memberikan akses hukum kepada yang bersangkutan ya untuk menempuh segala upaya hukum, jangan dimaknai bahwa kita kebiri saja, kita persulit SKT-nya daripada kita yang dipersulit nanti di bidang hukum. Nggak boleh dimaknai seperti itu. Itu juga wacana untuk membatasi. Justru harusnya pemerintah, DJP dan Menkyu itu senang ada praktisi pihak lain yang memahami hukum dengan baik. Ya. Nah, yang saya lihat ya, DJP dan Menkyu ini sangat alergi sekali dengan hukum. Padahal tinggal di negara hukum. Ya. Nah, slogan Pak Prabowo itu sudah pas ya. Kan Prabowo bagi yang merasa Indonesia itu suram, silahkan cari negara lain. Nah, mungkin seharusnya ada slogan begitu ya dari Pak Prabowo. Bagi pejabat yang tidak paham hukum, silakan cari negara lain begitu ya. Karena negara kita negara hukum. Konstitusi kita mengatakan sudah tegas, negara Indonesia adalah negara hukum. Kita bukan negara sekular, kita juga bukan negara-negara lain, kita negara hukum. Jadi harusnya pemerintah senang kalau ada pihak lain yang mengerti dan memahami hukum dengan baik. Jangan justru dikebiri, jangan justru dibatasi. Dan saya ingin menyarankan kepada DJP maupun pemerintah, Pak Bimo dan Pak Purbaya, ya harusnya mereka itu belajar untuk mengatakan begini, para wajib pajak, kalau kami merugikan Anda, silakan tempuh upaya hukum dan gugatlah. Nah, itu harusnya yang harus disampaikan oleh para pejabat. Ya. Kalau pejabat kami melanggar hukum, silakan ya kan gugat mereka, tuntut mereka, kami dukung. Nah, jadi itu adalah manifestasi dan merupakan implementasi dari negara hukum. Justru jangan melindungi pejabat di bawah Pak Dirjen dan Pak Menteri ya karena mereka satu korps atau satu kementerian. Justru didukung, wajib pajak silakan tuntut pejabatnya, silakan tuntut kakak, tuntut Biar tahu, gugat Pak ya. ya, Biar tahu boroknya, Pak ya. ya, tuntut misalnya gugat Pak Dirjen, tuntut gugat Pak Menteri kalau memang mereka Ya. itu salah dan bisa Ya. dibuktikan. Kan kalau, Ya, tapi kalau menempuh upaya hukum itu jangan dibatasi, jangan ditakut-takuti. Ya, saya mendengar beberapa informasi di lapangan begini. Nanti kalau Anda mengajukan upaya hukum gugatan, nanti kami periksa lagi loh tahun berikutnya. Loh, itu kan udah intimidasi, nggak ada kaitannya ya. gitu loh. Bisa salah, kalau kepala kantor salah, kepala kanwil salah, harusnya Pak Dirjen bilang silakan tuntut, silakan gugat, saya dukung dari belakang. Ya, Ya. nah, supaya apa? Supaya terbukti negara hukum itu memang berdasarkan hukum, ya. Tapi kalau tidak terbukti, ya sudah, jangan dituntut, jangan digugat, akui, bayar utang pajaknya. Nah, lebih lebih patriotik gitu ya. Nah, kan sekarang lagi ngetren patriot bond ya. Ya. Nah, jadi supaya lebih patriotik, ya tentu harusnya kan pejabat melakukan itu. Nah, dengan demikian Mbak Asisa, Pak Rinto, dan Pak Sujono, supaya SKT ini tepat sasaran dan tidak digunakan untuk mengebiri, ya, tapi digunakan untuk melindungi akan praktisi pihak lain, maka tadi saya katakan harus dilakukan seperti yang saya sarankan tadi. Bukan mempersulit, tapi mempermudah. Ya. Tapi kalau sampai ada upaya mempersulit,
mempersoalkan brevet, mempersoalkan ujian tiap 3 tahun, mempersoalkan hal-hal yang tidak relevan begitu ya, maka itu upaya untuk mempersulit. Nah, saya ingin tambahkan satu lagi. Nah, kita sudah sama-sama tahu bahwa kenapa sih undang-undang konsultan pajak itu sampai sekarang belum lahir, ya. Juga merupakan satu pemikiran atau satu prediksi dari banyak kalangan. Karena kalau undang-undang konsultan pajak itu lahir, pemerintah akan kesulitan untuk menghadapi mereka yang terlalu mandiri, kan begitu. Apa artinya? Artinya memang pemerintah itu ingin semuanya berada di dalam kendalinya, ya. Masalahnya kalau kita mau berjuang secara normatif sama-sama, seperti konsultan pajak memperjuangkan undang-undang konsultan pajak, Mbak Aziza dan Pak Sujono, harusnya kita memperjuangkan undang-undang kuasa wajib pajak, ya. Nah, bukan memperjuangkan profesi tertentu seperti konsultan pajak, karena di undang-undang KUP yang menjadi profesi itu adalah kuasa, ya. Baru di penjelasannya ada konsultan pajak dan pihak lain. Nah, supaya berkeadilan, Pak Rinto, maka saya usulkan IWPI menggagas undang-undang kuasa wajib pajak. Bukan undang-undang konsultan pajak. Kalau undang-undang konsultan pajak nanti makin besar kepalanya konsultan pajak. Terus bagaimana dengan pihak lain? Ya kalau mau digagas ya sama-sama. Ya undang-undang kuasa wajib pajak. Di dalamnya sekalian Pak ya. Yang ada juga pihak lain, ya. Sehingga dengan demikian ada kesetaraan, ya. Jadi kembali ke laptop, Mbak Aziza, menurut saya kalau SKT ini nantinya dipersulit, ya maka upayanya bukan melindungi pihak lain, tapi justru mengebiri agar pihak lain ini lebih sedikit, bahkan kalau bisa tidak ada di dalam kancah perpajakan, ya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Tapi untuk membuktikan maksud dan tujuan itu, silakan nanti IWPI menempuh permohonan judicial review atau uji materi, ya. Bisa terhadap undang-undang, bisa juga terhadap PMK-nya. Mungkin sementara itu. Nah. Baik, terima kasih Pak Re, Pak Rinto, dan juga Pak Sujono untuk podcast kali ini. Luar biasa sekali materinya. Kita akan bertemu lagi ya Pak. Ibu Aziza, sebentar, saya satu pertanyaan aja untuk Pak Re. Oke, siapa? Ya, Pak Re. Ini saya lihat cuma P5I aja yang bersuara keras terhadap pemerintah dalam hal ini DJP. Kan sebenarnya kita punya 4 asosiasi konsultan pajak yang terdaftar ya. Ada IKPI, ada AKP2I, ada Perkopi, ada P3 KPI. Saya buka kamera saya dulu. Ya. Kenapa mereka tidak khawatir terhadap PMK ini? Bukankah PMK ini juga bisa membekukan izin mereka? Kenapa saya melihat tidak sedikit pun ada kekhawatiran di mata mereka? Kan PMK ini juga nanti bisa mencabut konsultan pajak yang menurut DJP ini perlu disingkirkan gitu loh. Ya, gitu loh, terima kasih Pak Pare. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Sujono. Jadi menurut saya apa yang Pak Sujono sampaikan tadi itu memang sebenarnya bukan mereka tidak khawatir, Pak. Mereka sudah terlalu khawatir. Makanya mereka tidak bisa memberikan pendapat lagi, Pak. Sudah terbukti kan ada kasus konsultan pajak yang terdaftar di anggota IKPI, kemudian harus dipecat melalui proses yang menurut saya tidak due process of law. Ya, kebetulan saya mengikuti proses itu dan saya mengikuti persidangan pemecatannya secara online, begitu ya. Nah, tentu saya sangat menyayangkan itu ya, dan saya sudah sampaikan pernah berbincang-bincang kepada ketua IKPI yang sekarang ya, bahwa jangan sampai hal itu terjadi kembali ya. Kenapa? Karena ada dugaan ya, ini dugaan karena perkara ini belum maju ke persidangan. Tapi yang saya tahu pemecatannya dilakukan secara sepihak melalui persidangan online, gitu ya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ada indikasi bahwa pemecatan ini bukan dilakukan secara due process of law, tapi adalah perintah daripada pejabat tertentu atau pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan dapat diterbitkan atau tidak diterbitkannya ya izin praktek konsultan pajak ya. Bahkan ada indikasi ini adalah perintah ya, perintah dari pejabat yang
mempunyai kewenangan begitu ya. Ada indikasi yang menyebut ini adalah pejabat nomor 1 atau nomor 2 begitu ya di lingkungan kementerian tertentu atau Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak begitu ya. Tapi yang saya mau katakan adalah mereka itu sudah mengetahui bahwa kalau mereka bersuara lebih banyak lagi, Pak, ya, sebelum ini saja mereka sudah mengetahui dampaknya, Pak. Kekhawatirannya sudah mereka rasakan meskipun mereka belum mengalami gitu ya, Pak. Tapi dialami oleh rekan sejawat mereka sendiri. Maka mereka itu semakin terkebiri, Pak. Maka mereka sekarang ini berbondong-bondong, Pak Sujono, yang setahu saya hampir ya Pak ya, setahu saya semua konsultan pajak dari 4 organisasi kuliah lagi sarjana hukum. Kenapa Pak? Mereka ingin membela diri mereka sendiri kalau mungkin nanti mereka dipecat lagi Pak. Ya, mereka ingin kemudian membela diri kalau mereka dikriminalisasi padahal organisasi mereka tidak mau membela Pak. Mereka punya organisasi tapi tidak mempunyai taring untuk membela mereka. Jadi mereka harus berjuang masing-masing di persidangan. Dan itu sudah ada faktanya, Pak. Ya. Nah, namun yang menarik tadi yang Pak Rinto sampaikan, meskipun mereka sudah jadi terpidana, bahkan mereka masih terdaftar sebagai konsultan pajak. Tapi ada kasus yang kita sudah tahu sekali sama-sama, orang yang bersangkutan yang dipecat itu anggota konsultan pajak tidak terpidana, tapi kemudian dipecat secara sepihak. Sementara yang menjadi terpidana justru nggak dipecat. Ya, ini menjadi persoalan ya. Makanya integritas daripada pihak atau pejabat yang menerbitkan itu, apakah itu Dirjen Pajak atau Menteri Keuangan, ini juga patut dipertanyakan begitu ya. Yang menjadi penting adalah begini Pak Sujono, mana yang harus dikedepankan? Ya, masalah integritas ya atau masalah niat baik untuk mencari kebenaran. Nah, kalau misalnya ada pihak yang punya niat baik mencari kebenaran demi membela WP dipecat, sementara ada anggota yang lain yang sudah terpidana dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah, apalagi putusan pidana yang sudah inkrah, tapi yang bersangkutan tetap dianggap sebagai anggota konsultan pajak yang sah. Ya, nah ini juga menjadi perdebatan menarik begitu ya. Nah, tentunya pemerintah harus berpikir ya, kenapa ada diskriminasi seperti ini ya? Hal-hal yang tidak terlalu menurut saya krusial itu dijadikan alasan pemecatan. Tapi justru hal-hal yang bersifat substantif itu justru tidak dijadikan alasan untuk pemecatan. Ya. Nah, inilah kemudian yang menjadi pekerjaan rumah ya. Kalau nanti saya ada waktu Pak Sujono, nanti saya akan terbitkannya ya. Nah, karena setiap hal yang berpolemik saya ingin menyampaikannya bukan hanya dalam bentuk lisan, tapi juga dalam bentuk tertulis atau buku, begitu ya. Jadi itu sebabnya Pak Sujono mereka berupaya untuk mengumpulkan undang-undang konsultan pajak melalui prolegnas. Tapi mungkin itu tidak mudah Pak Sujono ya. Sampai dengan detik ini mental lagi, begitu ya. Karena kepentingan politik. Jadi kalau pertanyaan Pak Sujono, kenapa mereka tidak khawatir? Mereka sudah terlalu khawatir, Pak. Bahkan sebelum mengalaminya, mereka itu sudah seolah-olah adalah pihak yang terzolimi gitu, Pak. Padahal mereka belum mengalami, Pak. Baru rekan mereka yang mengalami. Tapi mereka sudah seperti merasakannya sendiri begitu, Pak, ya. Nah, jadi saya sangat memahami sekali, Pak. Oleh karena itu, saya mengatakan Pak Sujono bahwa konsultan pajak itu bukan profesi, Pak. Kenapa? Karena nggak ada kemerdekaannya. Beda dengan advokat, beda dengan notaris. Mereka punya kemerdekaan, mereka punya kebebasan. Nah, kemerdekaan itu yang nggak ada. Pak Sujono bayangkan, untuk apa berprofesi kalau nggak ada kemerdekaan? Ya, lebih bagus jadi karyawan, Pak. Karena yang namanya profesi itu kan dari kata profesional. Profesional itu, Pak, tidak dikekang oleh lembaga, kewenangan, kekuasaan, tapi diatur profesinya sebagai seorang profesional. Jadi tidak ada yang bisa mengatur ya karena kepentingan politik, tidak Pak. Tapi karena profesinya yang mengatur. Contohnya advokat. Profesinya membela Pak, dia akan membela. Dia tidak bisa diatur karena ada kepentingan lalu pembelaannya menjadi berhenti, ya nggak bisa. Ya, karena undang-undangnya mengamanatkan demikian ya. Jadi kalau ada pejabat yang mengatakan kepada advokat tertentu jangan membela, ya nggak bisa Pak, ya kan? Karena dia tidak terkekang oleh pejabat itu, tapi dia dikekang dan diatur undang-undang yang memberikan landasan bagi dia untuk praktek.
Nah, disayangkan sekali konsultan pajak tidak ada undang-undangnya, Pak. Makanya mereka dikekang. Itu seperti saya menyebutnya katak dalam tempurung. Ya. Meskipun WP-nya benar, dalam pendampingan pemeriksaan pajak, Pak, dalam pra SPHP atau dalam pembahasan, mereka tidak akan berjuang mati-matian. Karena kalau mereka berjuang mati-matian, nanti tahun depan bisa-bisa nggak diperpanjang izin praktek, ya kan? Nah, bahkan mereka dianggap sebagai mitra DJP, Pak Sujono. Mitra itu artinya apa? Katanya, kalau target nggak tercapai, maka itu juga jadi beban tanggung jawab konsultan pajak. Nah, kurang lebih begitu loh, Pak. Nah, ini kan menjadi luar biasa. Jadi sebenarnya profesinya konsultan pajak itu apa sih, Pak? Mencari target penerimaan negara atau sebenarnya memberikan keadilan kepada wajib pajak? Nah, ini yang harus diluruskan lagi. Jangan-jangan sudah berubah itu, Pak, ya kan? Apa namanya, tupoksi daripada konsultan pajak, ya. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pak Sujono. Terima kasih, Oke. Mbak Tisa. Baik, terima kasih Pak Re, Pak Rinto, dan Pak Sujono. Untuk podcast di episode kali ini kita akan ketemu lagi di episode berikutnya ya Pak ya. Nah, untuk teman-teman terima kasih sudah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya kita bisa lebih berkembang lagi. Kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih Pak.